banyak sekali beredar ya, dan tidak sedikit yang tertipu dan tidak sedikit yang dirugikan. Banyak yang mengalami kerugian akibat berita-berita hoax, bahkan bisa berujung kepada kematian, baik di kalangan pemerintahan, baik di kalangan masyarakat bawah. Kebohongan itu mulai dari kebohongan-kebohongan kecil sampai kebohongan-kebohongan besar terjadi baik di kalangan anak-anak, remaja, pemuda, dewasa ya, itu banyak terjadi. Itulah dunia. Tapi bukan hanya di dunia di dunia luar maksud saya, tetapi juga di kalangan orang Kristen itu banyak terjadi ternyata. Nah, salah satunya terjadi pada Ananias dan Safira. Saya mau mengajak kita melihat kebohongan yang berujung pada kematian dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Baik, Bapak Ibu boleh perhatikan kisahnya ya. Mungkin bisa dibuka ya, oke. Kalau kurang jelas bisa dilihat di Alkitabnya atau di handphonenya ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, untuk kita semuanya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, jadi kisahnya ada satu pasangan suami istri. Suaminya datang menghadap kepada Rasul Petrus ya, kepada hamba Tuhan untuk mengantarkan hasil tanah yang mereka jual. Jadi seperti menjual properti ya. Lalu hasilnya dibawa diserahkan kepada hamba Tuhan ya. Tetapi Petrus tahu mengapa hatimu dikuasai iblis ya. Mengapa engkau merencanakan perbuatan jahat itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Jadi Ananias ini membawa sebagian hasil penjualan propertinya itu. Tapi mereka ngakunya inilah semua hasilnya. Tapi yang dibawa sebagian. Dan pada saat itu juga langsung Ananias ini mati di tempat. Ya. Kemudian perhatikan ayat 6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, kepada istrinya ini namanya Ananias, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kami jual? Wow, jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi Ananias dan Safira ini adalah sepasang suami istri. Tadi dikatakan mereka adalah sepasang suami istri yang sepakat. Wah, kita sangat mendambakan ada kesepakatan di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam rekan kerja. Karena ketika kita sepakat, maka
tinggal 9% lagi. 9% ini berarti ya tetap berbohong tapi tidak sesering yang 91% ini ya. Amsal 6, mari kita buka Amsal 6 ayat 16 sampai 17 berkata, Amsal 6 ayat 16 sampai 17 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi ini semua dibenci oleh Tuhan. Mata sombong, ya. Dan salah satunya adalah lidah dusta. Dan kemudian Yohanes 8 ayat 54 berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi ketika kita melakukan dusta atau kebohongan, firman ini berkata, firman Tuhan Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapamu, artinya berarti kamu bukan anak-anak Tuhan. Nah, sedangkan Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Dia adalah kebenaran. Allah yang kita sembah sekarang ini adalah Allah kebenaran, Allah yang Maha Kudus. Dan dia berkata dalam Ibrani 6 ayat 18, dia berkata Allah tidak mungkin berdusta. Tuhan tidak mungkin berbohong. Ya, Tuhan tidak mungkin melakukan kebohongan. Coba angkat tangan dulu. Siapa yang pernah bohong? Banyak yang enggak. Puji Tuhan. Ya. Yang tidak pernah bohong. Ya. Tadi yang angkat tangan yang bohong atau yang tidak pernah bohong? Yang pernah bohong angkat tangan. Ya, yang tidak pernah bohong angkat tangan. Loh, enggak ada juga. Yang mana ini ya? Di Bilangan 23 ayat 19 berkata, ini bisa dibuka Pak? Ada nggak saya tulis di situ ya? Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bapak Ibu Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, firman ini dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Artinya manusia itu punya keahlian untuk berbohong, Bapak Saudara ya. Jadi kalau manusia berbohong ya memang udah bawaan dari dosanya ya. Jika kita seperti Pinocchio, jadi yang nggak berdusta ini saya bingung ya. Apa keturunan lain ya gitu. Kalau kita dibuat seperti Pinocchio, patung kayu itu, kalau berbohong kan hidupnya tambah panjang. Kira-kira di antara kita, kalau kita dibuat seperti patung Pinocchio, hidup siapa yang paling panjang ya? Jadi oleh karena itu Bapak Saudara, kita harus hati-hati karena kebohongan ini memang sudah ada dan di benih dosa di dalam diri manusia. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita berpikir dosa untuk kebaikan. Salah satu contohnya Ananias ini, wow, bahaya kalau kita selalu berpikir yang aku lakukan ini adalah kebaikan ya. Tapi Bu, kebohongan itu kan memang tidak selalu buruk. Karena kadang-kadang kita perlu untuk berbohong, gitu ya Pak Erik ya, sharingnya kemarin di Komsel. Kadang-kadang kita perlu berbohong untuk kebaikan ya. Jika kita jujur malah bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Pernah gak punya pengalaman seperti ini? Banyak ya. Oh, kita dilema antara jujur dan bohong gitu ya. Kalau bohong ya dosa, tapi kalau jujur kok muncul nanti masalah baru gitu ya. Jadi karena kita juga bingung bagaimana cara solusinya ini. Tokoh Alkitab pun Bapak Ibu Saudara banyak yang berbohong ya. Seperti Rahab, itu dibahas Abraham, Sifra dan Puah. Betul sekali Bapak Ibu Saudara, banyak hamba Tuhan. Tetapi di sana dikatakan Tuhan sangat memberkati mereka. Tuhan memberkati Abraham, Tuhan memberkati Rahab. Wah, berarti boleh bohong ya. Orang bohong juga diberkati. Itu juga kan di pikiran kita kalau kita renungkan firman Tuhan. Kita lihat dulu kehidupan ini menjadi pro dan kontra. Bohong untuk kebaikan boleh atau tidak gitu ya. Nah, ini banyak dibahas hamba-hamba Tuhan. Ada yang bilang boleh ya. Ada yang bilang sama sekali dosa. Ya dosa gitu. Kalau Tuhan berkata benci, masa kita mau lakukan? Ada yang bilang seperti itu. Tapi karena dosa untuk kebohongan kebaikan tadi, maka ada lepernya gitulah. Oke, yang pertama kita perhatikan Rahab. Rahab Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31
artinya Rahab ini masuk dalam kelompok pahlawan iman, masuk dalam kelompok Bapak Abraham sebagai bapak orang percaya, masuk dalam kelompok orang-orang yang beriman. Dia seorang pahlawan iman yang dicatat di dalam Ibrani 11 ini. Ini semua kelompok pahlawan-pahlawan iman. Bagaimana bisa, sekarang pertanyaannya kan membingungkan, bagaimana bisa seorang Rahab pembohong itu masuk dalam kelompok pahlawan iman? Di dalam Matius dicatat bahwa Rahab ini juga salah satu orang yang masuk di dalam daftar silsilah Tuhan Yesus. Ya, luar biasa kan? Tapi yang mau saya ajak kita untuk memperhatikan kembali Ibrani 11 ini. Di sana dikatakan apa, Bapak Ibu Saudara? Karena apa? 1, 2, 3. Karena wow, stop. Nah, ini yang harus kita renungkan. Rahab disebut pahlawan iman, masuk dalam silsilah Yesus bukan karena kebohongannya. Jadi jangan sampai kita berpikir Rahab pembohong masuk dalam kelompok pahlawan iman. Dia masuk dalam kelompok pahlawan iman, dia masuk dalam daftar silsilah Yesus bukan karena kebohongannya, tetapi karena iman. Ya, dosa Rahab bukan hanya bohong, dia juga perempuan sundal. Dosanya pasti banyak sekali. Kebohongan mungkin juga menjadi salah satu kebiasaannya. Tetapi ketika dia ambil keputusan, aku memilih percaya kepada Allah orang Israel, maka dia ambil jalan bohong. Jadi itu masih batas dia untuk percaya kepada Tuhan. Kebiasaannya masih proses pertobatan belum terjadi di sana. Jadi Tuhan Maha Pengampun. Amin. Jadi Rahab menjadi pahlawan iman bukan karena bohongnya ya, tapi karena iman. Kemudian Sipra dan Pua, ya. Sipra dan Pua kita buka nggak usah dibuka ya, saya kisahkan aja. Ketika Israel dalam perbudakan Mesir, ya, Firaun berniat jahat untuk apa? Untuk membunuh semua bayi laki-laki umat Israel. Ya, Firaun memanggil 2 bidak, yaitu Sipra dan Pua. Untuk apa? Untuk membunuh setiap bayi laki-laki Israel, ya, yang akan segera lahir. Jadi kalau lahir langsung dibunuh kalau laki-laki itu. Jadi bidan ini dikasih tugas. Namun bidan-bidan itu tidak melakukannya. Mereka membiarkan bayi-bayinya itu hidup, bayi laki-lakinya itu tetap hidup. Lalu Firaun memanggil mereka dan bertanya untuk mempertanggungjawabkan kenapa hal itu bisa terjadi. Lalu bidan itu menjawab, ya, bahwa sebelum mereka datang bayi-bayi itu udah lahir. Nah, mereka bohong kan? Mereka berdusta. Sipra dan Pua ini berdusta, ya. Dan Keluaran 1 ayat 21 berkata, ini mungkin kita bisa, bukan ini kita bisa baca Keluaran 1 ayat 21. Kita perhatikan, ya. Dan dibuka semuanya. Keluaran 1 ayat 21. Dan karena bidan-bidan itu apa? Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Bapak Ibu Saudara, karena Sipra dan Pua takut akan Allah, mereka diberkati, mereka dibuat berumah tangga. Pak, kalau zaman dahulu orang yang tidak berumah tangga, ya, itu sebuah
menutupi segala dosa. Siapapun boleh datang kepada Tuhan, dan kalau bertobat pengampunan Tuhan turun. Amin. Pemakaian Tuhan, panggilan Tuhan kepada semua orang. Pada sejahat apapun, kalau kita meresponi Tuhan, Tuhan akan ampuni segala dosa-dosa kita. Ya. Kemudian yang kedua kita perhatikan, kebohongan selalu ada konsekuensinya. Contohnya Bapak Abraham, ya. Abraham itu pernah berbohong juga. Kapan? Ketika Abraham berbohong mengakui bahwa Sarah adalah saudaranya. Siapa sih Sarah itu bagi Abraham? Istrinya. Tapi dia mengaku bahwa itu saudaranya. Tapi sebenarnya Sarah itu saudaranya juga. Tapi beda ibu, ya. Saudara juga, tapi sudah istrinya. Nah, tapi yang paling sah kan lebih baik dia ngaku itu istrinya daripada itu saudaranya, karena ikatannya lebih kuat sebagai istri. Tapi karena dia takut dibunuh oleh Raja Geram, dia memilih untuk berbohong, ya. Dan akibatnya Bapak Saudara, konsekuensinya Abraham punya anak, namanya siapa? Ishak. Ishak juga melakukan hal yang sama. Lalu dia juga punya cucu yang berbohong, namanya siapa? Yakub. Jadi ada tabu tuai terjadi, ada konsekuensi yang dialami, ya. Jadi kebohongan-kebohongan yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Kemudian siapa lagi? Gehasi hamba Elisa. Nah, ada apa? Minta didoakan, dia sakit kusta. Dia minta didoakan oleh hamba Tuhan namanya Elisa. Dan ketika dia sembuh, dia ingin memberikan hadiah kepada Elisa ini. Tetapi Elisa tidak mau menerimanya. Lalu mereka pulang, tapi di tengah jalan hambanya ini, yaitu Gehasi ini, mendatangi Naaman. Dan dia meminta hadiah itu atas nama Elisa, ya. Sehingga dia menerima hadiah, bukan atas perintah daripada Elisa, tapi dia yang mau sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Akibatnya apa? Dia kena kusta, saudara. Karena dia udah berbohong dan juga mencemarkan nama baik hamba Tuhan. Kan Nabi Elisa gak ada suruh, tapi dia bawa nama hamba Tuhan. Akhirnya apa? Dia kena kusta. Kemudian ada juga, yaitu Ananias dan Safira ini yang paling parah. Bukan kena kusta lagi, bukan sakit lagi, bukan hanya kena tabu tuai lagi. Apa yang kita lakukan terus kita alami, tapi benar-benar langsung mati di tempat, Nabi Saudara. Jadi dari sini kita bisa melihat memang ada kebohongan yang berat, ada kebohongan yang ringan seperti itu, ya. Sama seperti dosa-dosa lainnya. Contohnya dosa-dosa lainnya itu contohnya firman Tuhan berkata, ketika kita membenci itu namanya sudah membunuh, ya. Tetapi konsekuensi dari hanya kita membenci dengan melakukan pembunuhan kan berbeda. Contohnya kalau saya membenci Mas Afan, ya, lalu saya minta ampun kepada Tuhan, kan hanya di dalam hati saya, Mas Afan nggak tahu saya benci. Saya minta ampun kepada Tuhan, beres. Tapi kalau saya sudah melakukan pembunuhan, tidak cukup hanya minta ampun kepada Tuhan, tapi konsekuensinya lebih berat lagi, ya. Keluarga saya akan malu, Pak Elias akan malu, anak-anak akan malu, tercemar gereja Tuhan, banyak sekali konsekuensinya. Wah, pendeta DBHP membunuh, ya kan? Ini akan panjang sekali kisahnya sampai ke kampung, keluarga yang di kampung pun akan sangat malu. Sinode pun ikut malu, seluruh jemaat akan malu, ya. Kalau melakukan masalah seperti itu, demikian juga contohnya dengan berzina. Kalau kita berzina, kalau kita hanya menginginkan, itu kan namanya berzina juga. Dengan berbeda konsekuensinya ketika kita melakukannya. Kita berzina dengan pasangan orang lain contohnya. Ketika kita hanya berzina di dalam pikiran kita cukup minta ampun kepada Tuhan dan kita bertobat. Beres, Tuhan ampuni. Tapi ketika kita berzina dengan pasangan orang lain, apa yang terjadi? Keluarga akan sangat malu. Anak-anaknya mungkin akan ketahitan, ya, dan akan dipermalukan. Dan
maka otak kita, respon otak kita akan merasa, wow, berarti berbohong gak apa-apa, akan beradaptasi, biasa-biasa aja. Maka besok akan terjadi lagi, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi pembohong yang profesional. Tidak tahu lagi kepada siapa kita berbohong, di mana kita berbohong, itu akan menjadi hal biasa. Bahkan berbohong akan menjadi hal yang positif. Ketika kita berhasil membohongi seseorang, kita merasa, wah, berhasil. Kita merasa itu suatu keberhasilan. Nah, ini sudah berbahaya. Itulah, maka saat saya merenungkan Ananias dan Safira ini, apakah mereka salah satu yang termasuk pembohong profesional, sehingga Tuhan pun mereka berani membohongi. Udahlah, terbiasa. Ketika kita berbohong, katanya dalam otak kita akan memberikan respon. Kita akan jantung kita akan lebih berdetak kencang, kita akan keringat dingin, ya. Bahkan kita bisa gemetaran. Kalau itu sudah tidak terjadi, hati-hati Bapak Saudara. Jangan-jangan otak kita sudah beradaptasi dengan yang namanya kebohongan, sehingga kita menjadi orang yang terbiasa untuk berbohong. Kalau kita sudah terbiasa berbohong, maka akan berbahaya bagi diri kita, bagi orang lain, dan juga bagi sekeliling kita. Nah, saya mau mengajak kita saat ini apa? Mari kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Ya, aku mau melayani Engkau. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Aku mau menyembah Engkau dengan segenap hatiku. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Jangan lagi kemana-mana pikiran kita. Kita berikan hati dan pikiran kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan menginginkan kita ini menjadi anak-anaknya yang menjaga ketulusan di hadapan Tuhan, yang menjaga hati yang murni di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita seperti Ananias dan Safira berkata, aku cinta kepada Tuhan, tetapi kita tidak menunjukkan cinta kita. Kita berbohong di hadapan Tuhan. Kita tidak mendapatkan berkat Tuhan. Yang ada malah kerohanian kita semakin hari semakin mati, dan banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bohong adalah dosa, dan setiap dosa ada konsekuensinya. Dan perlu kita tahu Bapak Saudara bahwa hukum Tuhan tidak seperti hukum manusia. Kita pernah mendengarkan berita gara-gara mencuri coklat, hukum manusia gara-gara mencuri coklat untuk dimakan, dia dipenjara. Dan yang lain juga mencuri untuk berfoya-foya, tetap juga dipenjara, sama-sama dipenjara. Mencuri sedikit, mencuri banyak, sama-sama dipenjara. Tapi kalau Tuhan itu adalah adil, amin. Dia adil, dia menyelidiki setiap kasus yang kita lakukan sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam. Apa motivasi kita melakukannya? Apa yang kita lakukan? Demikian juga saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan menyelidiki sampai ke lubuk hati kita. Kita boleh sama-sama hadir di tempat ini, kita boleh sama-sama melayani, kita boleh sama-sama memberi, tetapi upah yang kita dapatkan bisa berbeda-beda. Penilaian Tuhan kepada kita bisa berbeda-beda. Karena kenapa? Yang Tuhan lihat bukan hanya kehadiran kita, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam lubuk hati kita, motivasi kita, usaha kita untuk datang kepada Tuhan. Apa yang sedang kita kerjakan? Apakah untuk kemuliaan nama Tuhan, atau hanya untuk sekedar Tuhan menilai semuanya? Jadi upah kita pun akan berbeda-beda. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari belajar untuk kita jujur kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri, supaya semakin hari kita boleh berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan kita semakin menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. 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 Yang punya kebohongan, mari segera datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, supaya kita disucikan kembali dan kita bertobat, kita boleh belajar lagi untuk hidup jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Karena di dalam gereja pun banyak kebohongan, mulai dari kebohongan kecil, ya kan, untuk melayani, untuk tidak ibadah, atau untuk tidak melayani, atau hal-hal kecil. Banyak kebohongan yang dilakukan yang tanpa kita sadari, atau kita sadari tapi
kebaikan. Tahu-tahu itu tidak benar. Oleh karena itu mari kita belajar untuk lebih lagi memperhatikan kekristenan kita, supaya kita boleh belajar dari Bapa kita untuk selalu hidup benar. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Baik, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus, syukur bagi-Mu Bapa. Mari kita renungkan hidup kita saat ini. Mungkin masih ada kebohongan yang sedang kita lakukan atau yang belum kita selesaikan. Di hadapan Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang profesional dalam berbohong, sehingga di hadapan Tuhan pun kita terbiasa untuk berbohong. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan menganggap sepele dengan kebohongan-kebohongan kecil, supaya hati kita, hidup kita selalu kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan melakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Haleluya, kami buang semua kemunafikan, kami buang semua kebohongan, baik yang ada dalam hati dan pikiran kami, mulut lidah kami diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Pengampunan-Mu turun atas kami untuk segala kebohongan-kebohongan yang sudah kami lakukan dalam nama
Terima kasih kepada Ibu Mutiara yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibu dan keluarga. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita siapkan nanti untuk doa syafaat untuk bangsa dan negara. Dan saya mohon semua jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita bergandengan tangan, dan doa syafaat dipimpin oleh Kalaswa. Mari kita bergandengan tangan, kita katakan, satukan kami ya Tuhan. Sehingga mereka mampu untuk memimpin Indonesia ini. Kami memohon Roh Kudus yang selalu menggerakkan setiap hati mereka agar bangsa Indonesia ini menjadi Indonesia yang merdeka, Indonesia yang selalu memiliki kedamaian ada di dalamnya. Kami memohon kepada Engkau Tuhan, berkati juga untuk seluruh masyarakatnya, sehingga masyarakat di tempat ini menjadi masyarakat yang selalu membangun hubungan yang rukun, memiliki perdamaian satu dengan yang lain. Kami memohon kepada Engkau Tuhan, sehingga Indonesia ini memiliki kemajuan, memiliki kebersamaan bersama-sama. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh aparat-aparatnya, sehingga mereka juga bekerja sama, mereka juga tidak korupsi di dalam setiap tugas-tugas mereka. Kami memohon kepadamu sehingga bangsa ini bangsa yang maju, sehingga bangsa ini memiliki kemajuan di hadapan Tuhan. Kami memohon bahwa di Indonesia ini banyak orang-orang yang jujur. Tuhan, pakailah mereka sehingga mereka memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati Tuhan Indonesia, dan kami serahkan kepada Engkau. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan kami yang akan memberi. Berkati juga untuk seluruh jemaat Tuhan lewat setiap pekerjaan, lewat setiap usaha mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang setia, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang-orang yang rendah hati kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan seluruh umat-Mu di depannya. Kami percaya rahmat Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam keluarga seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu untuk pembangunan di tempat ini. Berkat Tuhan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Doa syafaat kami serahkan kepada Ibu Gembala. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu yang besar, Engkau yang memimpin seluruh jemaat Tuhan sepanjang minggu, semua karena anugerah Tuhan. Engkau memberikan berkat sehingga semua jemaat Tuhan boleh makan, minum, dan juga boleh melakukan segala aktivitas mereka. Dan hari ini kami boleh melihat berkat Tuhan, dan kami percaya sepanjang minggu ini juga Tuhan memberkati seluruh umat di tempat ini. Engkau membagari seluruh umat-Mu dengan pagar perlindungan-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada panah-panah api si jahat yang menghancurkan, yang merusak seluruh keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, haleluya. Berkati anak-anak yang sudah melayani pada hari ini, berkati semua keluarga-keluarga supaya sehat semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, haleluya, haleluya. Tuhan menuntut kami ke tempat ini, Tuhan juga menyertai seluruh jemaat Tuhan dalam perjalanan mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, dan khususnya untuk gereja-Mu di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus campur tangan, Engkau yang terus menyokong, mendukung gereja-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapannya. Kita akan terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya. Dicurahkannya kuasanya hatimu, dibuatnya hatimu tulus dan murni di hadapannya, dan diberkatinya mulut lidahmu untuk selalu memperkatakan firman-Nya yang akan menghidupi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disertainya jalan-jalanmu dan dibuatnya engkau berhasil kemanapun engkau melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dipagarinya engkau sehingga engkau selalu hidup aman. Dalam nama Tuhan Yesus, damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri, mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara semua bersama Tuhan, persembahan bisa bicara.